Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reddy Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Nah, sekarang kita sudah mengenal atau memasuki abad ke-21 yang dikenal dengan istilah information economy. Jadi kalau pada masa lalu ekonomi itu sangat terkait misalnya hanya dengan tanah saja, emas ya, atau buruh. Nah, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran yang cukup drastis, yaitu information economy. Jadi ekonomi itu sangat tergantung dari informasi yang berkembang pada suatu bidang ya, atau pada masa itu. In the definition of establish of information economy, the main production factor is human capital and the knowledge accumulated in it. Nah, jadi katanya faktor produksi utama itu tidak lagi di kapital, uang, atau emas, atau tanah ya, tetapi sudah bergeser kemana? Human capital. Garis bawah bukan lagi human labor, tapi human capital. Human capital maksudnya adalah apa? Orang yang memiliki akumulasi pengetahuan. Nah, jadi orang itu dia bisa berkreasi, bukan lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara monoton, secara hours ya, tetapi dia menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan bidang pekerjaannya ya. Jadi yang digaris bawahi adalah human capital and the knowledge accumulated in it, sehingga muncul itu pada mata kuliah yang baru, misalnya ada knowledge management system. The computer is your friends, but not always the best friend, katanya. Jadi tren sekarang semuanya sudah IT based, computer based, gitu ya. Sehingga komputer itu memang menjadi idola dalam setiap bisnis, termasuk dalam bidang CRM ya. Computers have changed the world of CRM. Yang pertama, provide the means of obtain much of the data. Jadi sesuai dengan tadi information ya, maka komputer itu menyediakan banyak sekali data-data yang terkait dengan CRM ya. Store the data, penyimpanan data, and generate report based on the data. Kita juga bisa menghasilkan laporan dari data-data yang sudah terekam tadi sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, gitu ya. Tetapi ya, that doesn't always necessitate a huge database. Apalagi sekarang dengan banyak sekali customer, tentu bahkan semakin banyak juga data rekaman datanya ya. Belum tentu seluruh data yang besar tadi itu dibutuhkan ya. In fact, sometimes it means just a sheet of paper or pencil. Kadangkala ya, kita hanya butuhkan apa? Selembar paper dan pensil aja untuk hal-hal tertentu. Ya, jadi tidak perlu yang canggih-canggih ya. Please keep this thing in mind when planning your databases. Jadi pada saat mulai membangun customer atau CRM dari database, perlu juga kita perhatikan small computer have big capabilities. Sekarang bukan seperti dulu lagi ya, semakin besar lemarinya semakin besar muatannya. Kalau sekarang ukuran laptop komputer atau mainframe itu belum tentu ya isinya seperti itu, bahkan jauh lebih besar lagi ya, tergantung dari spesifikasinya. Even the best system can't do it all. Bahkan sistem yang terbaik pun belum tentu ya dapat memenuhi seluruh kebutuhan CRM dan customer kita. You get what you ask for. Jadi kita hanya akan mendapatkan apa yang kita program atau yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan komputer yang pas, kemudian sistem yang bersesuaian sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi tidak seperti magic ya, apa yang kita pikirkan langsung kita dapatkan, tetapi itu harus kita program ya, kita atur algoritmanya dan kita set ya, kita set
teknologi-teknologi yang ada pada software dan hardware yang kita pakai. The internet can enable your customer relationship management strategy in 3 ways, katanya ya. Jadi dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, getting information out to customers, artinya mendapatkan informasi kepada customer. Yang kedua, getting information back from customer, mendapatkan informasi balik dari customer. Nah, baru yang ketiga adalah e-commerce sales ya. Nah, jadi 3 level ini sangat terkait dengan customer relationship management saat ini yang banyak bertebaran di internet ya. Kita akan coba lihat satu persatu, mulai dari level 1, 2, 3 pada next slide ya. Choosing the right vehicle. Choosing the right e-commerce vehicle for you and your customers is three-step process. Ada 3 proses katanya. Step 1 is to go back to your customer relationship management strategy. Balik lagi ke strategi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Step 2 is to plan out where you want to go. Dari yang sana, kita akan menuju ke strategi yang mana. Step 3 is to choose the e-commerce vehicle or fleet that best matches where you are and where you want to. Ini ada sejumlah aturan for success on the road to e-commerce ya. Throughout your e-commerce implementation, keep your focus by remembering 3 rules for success. Yang pertama, e-commerce doesn't need to cost big box katanya. Ini kelebihan teknologi ya. Kalau dulu mau jualan kita harus buka toko ya, menyiapkan gudangnya, kita harus buka pameran, kita harus buka tenan di mall-mall kira-kira ya. Sekarang dengan e-commerce kadang-kadang cukup dengan gudang, bahkan home industry, rumah aja ya, kita sudah bisa berbisnis. Karena apa? Tokonya tidak lagi nampak secara langsung, tetapi ada apa? Pada layar smartphone orang. Sehingga sangat leluasa kita mempercantik tampilan online store kita ya. Keep it current. Customer expect internet data to be more current and up to date than any of your print material. Jadi kalau kita mencetak itu kadang-kadang kita cetak apa hari ini, kita pakai untuk apa sampai seminggu sampai sebulan sehingga datanya tidak update. Tetapi kalau kita gunakan e-commerce online, kita bisa update kapan saja ada update. Misalnya saja produknya datang ya, tiba-tiba ada diskon, bisa langsung kita umumkan saat itu juga ya. Straight to personal. Jadi sekarang juga tren e-commerce itu apa? Ada personalifikasi. Jadi kita bisa lakukan setting misalnya ya. Orang-orang itu mau belanja apa? Misalnya kalau kita superstore ya. Ada orang yang belanja hobinya fashion, ada yang hobinya misalnya elektronik, ada yang hobinya communication, ada yang hobinya outdoor activity. Nah, jadi mereka sebagian itu cenderung tidak mau diberikan informasi yang tidak terkait dengan hobi atau activity utama mereka. Jadi e-commerce itu bisa ditambahi fasilitas setting sesuai dengan minat dan interest dari customer. Pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikutnya. Ada aspek-aspek yang perlu dipahami, misalnya saja adalah ring dari CRM teknologi, mulai dari analytical, kemudian sampai ke strategi. Selanjutnya adalah role that technology play in the achievement of CRM outcome. Jadi peranan teknologinya itu seperti apa dalam mencapai outcome dari CRM kita. Kemudian ekosistem CRM strukturnya seperti apa. Lanjut lagi ke main application area of CRM. Apakah pada marketing, sales atau service. Kemudian role dan analytic yang play in CRM teknologi. Ini sekarang sudah mulai masuk ke database itu, tidak hanya disebut saja dari mulai di analitik ya, and importance of integration, knowledge management, and workflow to CRM outcomes. Agendanya kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu terkait dengan introduction, dilanjutkan dengan CRM on the internet, choosing the right vehicle, 3 rules to e-commerce, and ke assignmentnya. Introduction itu kita masih masuk ke 21st century ya, dimana pada masa-masa ini merupakan terkait dengan konsep information economy.
In the condition of establishment of information economy, the main production factor is human capital and the knowledge accumulates in it. Jadi pada fase sekarang ini, faktor produksi utama itu bukan lagi uang, ya, tanah, emas, capital dan lain-lain, tetapi adalah information. Dan information itu terus-menerus diolah sesuai dengan knowledge yang ada pada staff atau yang ada pada suatu organisasi, sehingga dengan knowledge yang ada, para staff yang berkaitan dengan suatu bidang akan memproduksi layanan baik itu produk dan jasa berdasarkan information yang ada sesuai dengan knowledge terkini yang sedang berkembang pada bidang tersebut. Is to bring CRM with which of larger organization and customers. Dengan adanya IT, maka CRM tadi akan membawa kita ke kelompok organisasi yang lebih besar, bahkan pelanggan yang jauh lebih banyak lagi, ya. Jadi IT memang sudah menjadi tulang utama dalam bisnis, termasuk juga pada CRM, ya. Bisa dikirimkan ke Salesforce dan ke bagian service automation. Selanjutnya adalah operatif. Di sini melibatkan marketing automation, Salesforce automation, dan service automation. Marketing itu ke pemasaran, bagaimana menginformasikan produk dan jasa kita. Salesforce itu adalah orang-orang yang akan menjadi semacam army-nya, ya, untuk tenaga penjualan, dan service itu menjadi layanan terhadap produk dan jasa kita. Kemudian bisa juga CRM yang masuk ke tipe kolaboratif. Pada tipe kolaboratif, dia akan menggabungkan sejumlah fungsi dalam bentuk aplikasi-aplikasi atau mode komunikasi, bisa secara face-to-face contact dengan customer atau rekan kita, atau bisa juga melalui email, atau bisa melalui kontak center contact. Kalau sekarang sudah dilengkapi, ya, juga ditambahkan dengan chat, bisa bot chat atau langsung dengan representatifnya. Sedangkan yang paling tinggi levelnya itu adalah strategic CRM. Strategi CRM bisa bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar atau customer baru, atau bisa juga meningkatkan produktivitas, ya, kualitas dan pendapatan dari suatu organisasi. Sekarang kita masuk ke CRM system. CRM system make it possible for the members of the system making units for the party to easily find one another environment from ada communication between them. Jadi pada CRM itu ada sejumlah unit yang terkait, dan untuk memudahkan komunikasi antar mereka, maka suatu sistem sangat dibutuhkan, ya. Nah, ini ilustrasi dari suatu CRM system. Misalnya pada gambar ini kita lihat ada salesperson or account manager, atau bisa juga Salesforce automation, ya, can maintain the customers and visit profile in the system and use them for planning and evaluating their work. Jadi katanya bagian penjualan atau manager account itu bisa memaintain customer mereka dengan melihat profile dari customer yang ada di sistem, dan bisa menggunakan data-data tersebut
untuk perencanaan dan evaluasi dari kinerja mereka. Jadi history dari aktivitas atau koneksi dengan para customer itu bisa menjadi informasi awal atau data yang akan diolah untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya ya. Oke, sekarang baru masuk lagi ke placement of order can be simplified. Jadi ada proses penempatan order ya, to the extent that this had not already been arranged. CRM juga merupakan bagian dari enterprise resource planning, walaupun ada sistem khusus ya yang ada sistem spesifik yang menangani ERP secara keseluruhannya, misalnya SAP. This is another system that can also pass through the entry, ya. Jadi pada ERP dia terkait dengan yang lebih besar lagi, selain koneksi ke CRM, juga terhubung ke sales, financials, inventory, services, human resource, MRP, production, sampai ke purchasing. Tapi fokus kita pada kajian kali ini adalah untuk CRM yang ordernya di sini ya. CRM system can prove their usefulness even in markets when there was no contact with the end user because system are used. Dengan adanya sistem CRM, pihak perusahaan kita dalam hal ini bisa saja ya tidak berhubungan langsung dengan market atau user produk dan jasa kita, karena kita juga bisa mengandalkan bagian distributor seperti itu ya, sehingga koneksi atau jaringan kuat dengan tim, apakah itu delivery service ya, sangat perlu untuk dilakukan, karena walaupun produk dan jasa kita bagus, tapi kalau pemilihan bagian distributor delivery service tadi kurang, maka itu bisa berpengaruh ya terhadap kinerja produk dan jasa kita, pun sebaliknya begitu. Sehingga memang kita perlu mencari kerjasama yang baik dengan distributor atau delivery service yang ada. Kecenderungannya adalah kita tetap ada bagian distributor tapi tidak perlu sampai ke end usersnya ya, karena kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah ada. Kemudian CRM system juga memisahkan front and back office, tetapi walaupun terpisah mereka dihubungkan dengan yang namanya middleware ya. Pihak-pihak yang terhubung langsung bisa konteks direct ya, baik itu secara tatap muka ataupun online dengan customer kita, itu bagian front, sedangkan pihak-pihak yang bekerja di belakangnya dan tidak berhubungan secara langsung dengan customer kita itu cenderung disebut dengan back office ya. Maka pihak-pihak yang terkait dengan penjualan, pemasaran atau layanan customer ya, termasuk juga layanan pasca jual, itu juga termasuk ke front office ya. Sedangkan pihak-pihak yang di dalam, misalnya bagian keuangan ya, bagian gudang ya, administrasi, kemudian bagian produksi ya, cenderung itu adalah bagian back office. Nah, kinerja kedua pihak ini haruslah sinkron ya. Jadi misalnya saja ada order barang, maka sudah harus bisa diputuskan apakah bisa dipenuhi atau tidak dengan sistemnya. Hal itu bisa disupport oleh apa? Informasi dan proses yang ada pada back office. Supaya prosesnya cepat, maka dibutuhkanlah yang namanya middleware. Kita akan lihat nanti middleware seperti apa ya. The front office merupakan bagian dari kantor yang berhubungan langsung baik dengan para pengguna, kemudian partners kita ataupun customer. Jadi apabila ada pihak luar atau pihak eksternal yang ingin berhubungan langsung terhadap kita, itu bisa menghubungi bagian front office. Misalnya kalau pada lobby atau resepsionis itu akan muncul front office, ada staff yang akan memberikan layanan terhadap
eksternal yang ada, bisa saja customer yang baru atau customer yang lama. Begitupun juga partner, misalnya supplier kita atau distributor kita atau user, ya. Atau bahkan juga bisa dari pihak-pihak pemerintahan misalnya dan rekan bisnis yang lainnya. Front office sesuai dengan namanya, dia berada di laga depan sehingga memang diatur sedemikian rupa agar tampilannya itu elegan dan memberikan kenyamanan serta mewakili citra dari perusahaan yang ingin disampaikan. Kemudian ada juga the Salesforce Automation or the Sales Information System that supports the salespersons or account manager during face-to-face sales and relationship management activity. Nah, ada bagian tertentu namanya Salesforce, ya. Salesforce itu seperti armada penjualan kira-kira, ya. Nah, apabila produk dan jasa dari suatu perusahaan itu sudah sangat banyak dan besar, maka perlu dilengkapi dengan Salesforce Automation atau Sales Information System. Dengan sistem ini maka dapat membantu salesperson tersebut ketika melayani face to face dengan customer-nya. Misalnya saja sewaktu di showroom misalnya, kan tidak mungkin seluruh mobil itu akan dipajang di showcase-nya, ya. Hanya produk terbaru saja atau produk terlaris saja atau produk yang akan dikeluarkan saja ya di showcase, ya. Maka apabila ada customer yang ingin bertanya produk-produk yang tidak ada pada showcase, bisa digunakanlah si Salesforce Automation atau Sales Information System ini, ya. Begitu juga dengan information, jadi misalnya untuk kendaraan, ya, atau laptop atau produk-produk tertentu, ya, smartphone, speknya itu tidak langsung nampak di ukuran fisiknya. Kalau televisi mungkin kelihatan, ya, langsung ukuran 40 inci, 50 inci, ya. Tetapi misalnya kalau mobil, dia mau tahu engine-nya seperti apa, atau kalau pada smartphone dia mau tahu misalnya prosesornya apa atau kameranya, ya, dan lain-lain, itu belum tentu langsung semuanya bisa dijelaskan, ya. Kalau dia mau detail itu akan lebih baik lagi kalau ditunjang oleh Salesforce Automation atau Sales Information System. Selanjutnya tadi sewaktu berinteraksi dengan pihak eksternal, ada juga kelompok yang namanya Partners Management System, which is geared to providing support to the intermediaries atau distributors in the joint approach to the end user market. Nah, jadi sudah ada contohnya, ya. Misalnya adalah distributor. Perusahaan kita kadang-kala terkendala, ya. Terkendala misalnya dari aturan pemerintah juga mulai, atau memang dari segi geografis, apalagi Indonesia ini kan misalnya terbagi atas 5 pulau besar, ya. Dapat dibayangkan kalau kita produksinya di Sumatera, tetapi customer kita ada di Kalimantan, ada di Jawa, Sulawesi, atau Papua, ya. Nah, maka perlu kita menjalin yang namanya partnership, seperti itu, ya. Kita bisa saja mendirikan distributor internal, tetapi akan lebih efektif lagi, ya, dan low risk gitu kalau misalnya memberdayakan pihak intermediaries. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang menjadi distributornya, sehingga mereka lah yang akan menyalurkan barang-barang kita ke pengguna akhir. Jadi kita hanya memasok dan dalam jumlah besar ke distributor tersebut, sedangkan distributor itu boleh saja dia menjual eceran kepada para pengguna produk dan jasa kita. Nah, selain distributor, kadang-kala kalau sekarang trennya misalnya pada sistem delivery pengiriman barang, ya. Nah, kita boleh juga berpartner misalnya dengan jasa-jasa kurir tadi. Nah, itu juga bagus untuk memudahkan pencapaian produk kita ke end user markets. Nah, sekarang sudah ada partner manajemen sistemnya, ya. Jadi bisa saja kita bekerja sama dengan banyak distributor dan dengan level yang berbeda-beda. Kemudian the front office juga terkait dengan the contact center.
where incoming and outgoing traffic by telephone, fax, and internet or email takes place. Even the written correspondence with customer may be partially handled here. Jadi front office juga selain berhubungan langsung dengan pengguna, customer atau partner tadi, bisa juga sebagai contact center. Jadi dengan tren sekarang IT based, maka berhubungan langsung dengan customer itu tidak perlu fisik lagi atau face to face. Bisa dilakukan misalnya menggunakan telepon. Jadi kalau ada pertanyaan, komplain, saran, itu bisa diajukan kepada kita melalui telepon atau bisa juga fax mail ya. Dan sekarang mungkin yang paling lumrah itu adalah internet. Jadi bisa menggunakan email. Pun sebaliknya, kalau misalnya ada outgoing traffic, misalnya kita mau memasarkan produk-produk baru kita atau diskon yang sedang berlangsung, bisa kita gunakan misalnya menggunakan telepon, fax, dan email. Bisa juga ditambahkan dengan sosial media kalau sekarang ya. Jadi front office juga ada, selain dengan berhubungan langsung face to face, juga bisa berhubungan langsung secara entah virtual, entah distance dengan pihak eksternal dari perusahaan kita. Kalau kita lihat contoh di sini ya, sejumlah customer service-nya itu sedang melayani para pelanggan ya, melalui aplikasi yang disediakan, atau mereka melayani pihak eksternalnya secara online ya. Sekarang juga kalau tadinya telepon ya, fax mail itu sangat digunakan, maka pada zaman internet ini yang digunakan itu adalah websites and sejumlah application, termasuk juga social media ya. Jadi kita kontak dengan pihak eksternal itu tidak lagi tergantung dari harus keberadaan secara real time ya. Jadi sistem itu akan open seolah-olah 24 jam. Jadi kita bisa menerima email kapan saja, kita bisa menerima message kapan saja, bisa menerima chat kapan saja melalui aplikasi-aplikasi di internet, entah itu dari website, email, application, atau yang sudah mobile, misalnya sosial media ya, mobile sosial media. Perlu dilihat sekarang sudah banyak sekali di perusahaan-perusahaan itu, kalau bagian kontaknya dia mencantumkan ya, entah logo websitenya, entah logo apps-nya, atau sosmednya. Jadi trennya sekarang adalah front office juga bisa melibatkan internet seperti ini ya. Atau bisa juga front office itu tidak lagi menampilkan orang customer service-nya secara fisik, tapi yang ditampilkan itu adalah kioski. Ini contohnya ya. Example would be information pillars, point of information or point of purchase terminals, where customers can help themselves on the location. Ini misalnya dalam supermall ya yang sangat besar. Kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang datang, belum tentu dia masuk itu ke pintu depan, ke pintu muka yang langsung diterima oleh customer service. Bisa saja misalnya customer service-nya ada di pintu utara ya, sedangkan mall itu misalnya ada pintu selatan, pintu timur, pintu barat ya, bahkan ada kalau pada gedung itu beberapa lantai juga bisa masuk ke mall itu. Maka bagian-bagian tadi yang tidak disediakan personal customer service-nya bisa kita letakkan kioski seperti ini. Yang pertama yang paling mungkin adalah information ya, produk, jasa, lokasinya, layanannya apa aja ya. Atau bisa juga langsung point terminal. Ini di beberapa supermarket juga sudah ada, tidak lagi dilayani oleh pramuniaga, sehingga orang-orang atau pelanggan yang berbelanja dia ambil barang, kemudian dia scan sendiri dan langsung bayar di terminalnya.
Nah, itu juga seperti itu ya. Termasuk juga kotak saran ya. Jadi tidak lagi saran ada kotak putih, kemudian dia memasukkan kertas, dilakukan amplop. Nah, tapi sudah dimasukkan di kios seperti itu. Nah, ini contohnya ada orang yang sedang berinteraksi dengan kiosnya ya. Nah, mungkin dia mencari information atau mungkin melakukan pembayaran secara elektronik juga bisa ya. Selanjutnya adalah middleware ya. Middleware bisa berupa data warehouse, data mart, kemudian juga ada data campaigns management system atau knowledge management system, atau bisa juga content management system. Middleware itu adalah suatu kelas dari perangkat lunak yang terhubung ke different part of the system that would not otherwise be able to communicate with each other. Nah, jadi middleware tadi seperti jembatan katanya ya. Nah, dia ada suatu kelas program yang menghubungkan program-program lain. Sometimes middleware has to be written to integrate data from diverse sources. Nah, jadi bisa juga perusahaan itu belum tentu langsung besar. Dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuannya. Maka pada periode-periode awal mungkin programnya baru 1, 2, 3 ya. Seterusnya tambah lama dia semakin banyak dan semakin terintegrasi. Nah, sumber-sumber yang berbeda tadi kadang-kala perlu dijembati oleh yang namanya middleware ya. Middleware can be thought of as kind of glue that holds that together. Nah, bisa juga selain jembatan, middleware dibayangkan sebagai apa katanya glue atau lem ya. Nah, jadi dia akan mengaitkan satu program dengan program yang lain. Jadi bisa saja antara program Human Capital Management dengan CRM itu kan berbeda, tetapi masih nyambung ya. Jadi misalnya oknum customer service itu pasti juga bagian dari HCM kita ya, human capital kita, datanya. Maka prosesnya tadi perlu dilingkan melalui middleware. Nah, seperti itu ya. Middleware is a more effective program that acts as a bridge in between various application and or databases or device tools. Nah, jadi bisa juga database-nya. Kadangkala suatu project itu diberikan kepada vendor tertentu atau kepada pengembang tertentu. Nah, masing-masing vendor dan pengembang bisa saja dia menggunakan database yang berbeda. Nah, kalau program itu sudah jalan lama misalnya, maka cukup berbahaya kalau mau melakukan migrasi. Siapa tahu terjadi miss. Nah, maka dipertahankan saja sistemnya tadi dan dilakukanlah penambahan middleware. Nanti mungkin yang induknya adalah database yang terbaru ya, atau yang dengan kapasitas terbesar, tetapi dia akan mengambil data-data yang ada di sub-sub bagian atau sub-departemen atau cabang atau mart yang ada di suatu perusahaan. Nah, ini perhatikan ya. Jadi middleware itu dia menghubungkan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain seperti ini contohnya. Kalau pada front office berhubungan langsung dengan pihak eksternal, maka kebalikannya adalah back office. Back office dia berhubungan dengan pihak internal dan juga bisa membantu pihak front office untuk melayani pihak eksternal. The example of back office systems such as inventory control, account receivable, and so on. Nah, jadi contohnya di sini adalah bagian inventory. Inventory itu atau pengontrol inventory, pengontrol persediaan ya. Jadi misalnya ada pelanggan yang ingin membeli produk tertentu atau spare part tertentu, maka melalui bagian front office akan dicek keberadaan status inventory tersebut. Sewaktu order tadi dimasukkan dari front office, maka akan dikirim ke bagian back office. Dia akan melakukan pengecekan, bisa secara manual atau bisa juga by system, termasuk juga account receivable dan lain sebagainya. Jadi back office sesuai dengan namanya, dia membackup bagian front office dalam melayani pihak eksternal, entah itu user, entah itu pelanggan atau partner secara tidak langsung. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa
back office itu usually involve the so-called legacy system, which are generally older and have a longer lifespan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, suatu perusahaan itu belum tentu dia berdiri langsung besar dan langsung memiliki banyak lini usaha ya. Bisa saja dia berkembang secara bertahap. Nah, maka bagian-bagian yang pertama kali disistemkan oleh dia dan masih dipakai, itulah yang dikenal dengan legacy system. Untuk di-upgrade ke sistem sekarang kadang-kala itu beresiko, atau bisa juga mode yang sekarang itu membutuhkan sistem baru. Maka bagian back office tadi cenderung berisi legacy system yang sudah ada dan usianya rata-rata lebih older katanya ya. These systems are designed for the management of transaction or products. An example would be the spread system in which car, health, and life insurance and mortgage are maintained. Nah, seperti itu contohnya ya. Contact center. System for the contact center needs to be able to support all in outbound traffic from different channels. Nah, ya. Jadi channelnya bisa dari mail, fax, email, text messaging, and even chat functionality. Modern systems are able to handle voice, image, and data. There is no need to actually operate via a telephone network. Nowadays, all the traffic can be handled by data connection over the internet. Contact center and their system have gone multimedia, which is one of the main reasons we no longer refer to them as call center. Walaupun namanya tadinya call center karena memang cenderung melayani call ya, telepon atau panggilan, sekarang menjadi contact center. Dan sudah melibatkan internet bahkan multimedia, bahkan juga bisa menghandle voice, image, and data. Bahkan tidak sedikit perusahaan juga sudah menciptakan yang namanya virtual customer service seperti itu. Sekarang baru masuk ke internet ya. Sesuai dengan namanya, internet ini adalah jaringan yang ada pada dunia maya. Media information that is most in demand today can be accessed via the internet. Jadi baik email tadi sudah dijelaskan ya, sampai ke application, bahkan sosial media sampai ke apps itu juga berkomunikasi melalui internet. Yang pertama, message can only be sent if the service of the internet have a unique address. Jadi yang perlu diketahui ada sistem address-nya ya. Ada yang masih pakai sistem IP4, tapi kalau sekarang sudah IP version 6 ya, 64 bit number. Nah, kira-kira seperti ini alamatnya. Jadi internet itu tergantung pada alamat IP-nya juga ya. Nah, kalau pada IP4 dia hanya sekitar 4,3 billion address ya. Nah, kalau di sini waduh sudah 10 pangkat 28 ya. Sudah tidak bisa disebutkan lagi ini berapa satuannya ya. Every device can have a unique address. Nah, kadangkala device-nya tidak lagi berupa laptop saja, tetapi bisa juga tablet ya, atau bisa juga smartphone, atau bahkan gadget. Maka wajar saja alamatnya sekarang udah tidak bisa disebutkan lagi ya, ada 10 pangkat 28 jumlahnya ya kemungkinannya. Yang kedua, internet uses specific language, namely hypertext markup language or HTML and extensible markup language or XML. Jadi dia menggunakan dua bahasa, walaupun ada bahasa yang lain ya, tetapi yang utama itu dipakai adalah HTML dan XML. Hypertext is a way to draw up pages into links to other pages and contents such as third-party information, films, animation, and so on. HTML put the emphasis on the look and feel of the way data is presented on the web. Jadi web itu dibangun berdasarkan HTML tadi ya. Sedangkan XML places more emphasis on describing data and information. It takes on more information on document version, origin and destination, but also content are more flexibility and sortable. Jadi kalau HTML untuk look and feel-nya, sedangkan untuk description-nya itu lebih menggunakan XML. Nah, yang ketiga, web browser. Web browsers are ultimately necessary to decode and present the pages on the internet.
Jadi kalau kita mau menuju ke alamat tertentu, kita harus memasukkan alamatnya. Walaupun sekarang nanti digabung dengan search engine ya, tinggal ketik saja di bagian URL-nya, dia akan mencari ke alamat yang paling memungkinkan. Contohnya ini ada Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, ada Chrome, ada Safari, dan banyak-banyak lagi ya, ada Mozilla, ada Opera dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian search engine tadi ya sudah dijelaskan bahwa yang paling banyak terpakai di internet itu salah satunya juga adalah search engines atau mesin pencarian ya. Are also incredible inputs in finding information. The most widely used search engine is Google. Nah, ini contohnya Google ya. Bisa dalam smartphone, tablet atau laptop. Tinggal diketikkan apa yang mau dicari, maka mesin raksasa ini akan dengan sangat cepat membawa kita ke alamat yang dituju. Selanjutnya adalah data warehouse and data mart. Data can be stored and collected in different areas within organization. Jadi data tadi bisa disimpan dan dikumpulkan itu pada lokasi-lokasi yang berbeda. Jadi bisa saja misalnya bagian kantor pusat itu ada di Jakarta, kemudian bagian pemasaran itu induknya ada di Bandung barangkali, kemudian sumber daya manusianya ada di Cilegon ya, atau yang maksudnya tidak dalam lokasi yang sama. Maka the role for customer data integration is to ensure a clear, complete, and integrated view of customers created by actively integrating data from several sources. Nanti dikenal dengan istilah data warehouses and data mart ya. Kalau data warehouse itu cenderung ke gudang datanya, tempat pool besarnya, sedangkan data mart itu adalah data-data spesifik yang akan dikelola oleh baik kelompok sendiri, unit tersendiri. Data warehouse and facility environment katanya ya. Designed for the support of management information system or executive management system or decision support system without placing an additional burden on the operation system that contain data that make it possible to get a clear topic-oriented view of the organization history in which users can obtain access to information in quick and useful manner which allow them to better support their decision. Penjelasannya ya. Nah, kalau dibayangkan seperti ini. Jadi data warehouse itu pusat gudang data suatu organisasi di mana dia dapat mengambil dan mengirimkan data terkait melalui data mart. Nah, data mart ini bisa berupa function. Contohnya tadi sudah ya, misalnya berbeda, ada bagiannya ya. Ada bagian sumber daya manusia, bagian penjualan, ada bagian pemasaran dan seterusnya. Data warehouse collect and manage data from various sources to provide meaningful business insights. Nah, jadi pihak perusahaan akan mendapatkan kumpulan data-data tadi untuk complete information. It's collection of data which is separated from the operational system and support the decision making of the company. In data warehouse, data is to form a historical perspective. Jadi kalau pada data warehouse cenderung ada perspektif historinya ya. The data in the warehouse is extract from multiple functional unit. Jadi dia diambil dari fungsi-fungsi yang lain. It is checked, cleansed, and then integrated with data warehouse system. Data use a very fast computer system having large storage capacity. This tool can answer any complex query related data. Data warehouse cenderung menggunakan tipe komputer yang lebih super dengan kapasitas yang juga sangat besar ya. Sedangkan data mart is a simple form of a data warehouse. It is focused on a single subject ya. Jadi bisa pemasaran saja, SDM saja, atau customer saja, silahkan ya. Data mart draws data from only a few sources. Jadi lebih sedikit sumbernya. The source may be central data warehouse, internal operational system, or external data sources. Kadang-kala data mart itu hanya mengambil data query yang ada di data warehouse, atau bisa dari subunit dia sendiri, atau dari external data source boleh juga ya.
Tipe data warehouse, ini ada 4. Selanjutnya adalah campaigns management system ya, atau sistem manajemen kampanye produk dan jasa suatu perusahaan. Back in the old days of direct marketing, campaigns management refers to the planning and execution of a single marketing campaigns with made use of the telephone in order post interfaces. Nowadays, within the framework of CRM, campaigns management encompasses the multitude of campaigns that are planned and executed through different channels, so that continuous marketing communication flow is created. Jadi kalau pada masa lalu masih menggunakan telepon or poster, jadi dikirim melalui pos ya. Kalau sekarang dia menggunakan multitude banyak channel. Nah, tadi sudah dijelaskan bisa melalui internet, website, sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi campaigns management system dia akan melibatkan customer data warehouse, kemudian juga memiliki suatu siklus ya, dimulai dari opportunity identification, kemudian baru customer planning, campaigns management, customer interaction, measure and evaluate. Hasilnya baru diulang lagi. Nah, kira-kira masuk lagi ke siklus yang kedua ya. Nah, ini melibatkan customer touch point, bisa berupa telepon. Ini bagaimana kita menghubungi pelanggan maksudnya ya. Bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan web atau email, bisa berhubungan langsung face to face, atau juga bisa menggunakan direct mail ya. Siklus ini terus dilakukan dalam suatu organisasi sampai target yang mereka inginkan itu tercapai. Ada 4 tipe campaigns yang mungkin. Yang pertama, single suit campaigns, one step approach. The most traditional context strategy. This involves a campaign in which the intended effect is achieved in a single contact. The activity is usually planned and prepared months in advance. Jadi misalnya hanya satu kampanye aja ya. Ini merupakan tipe yang sangat tradisional, direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan hanya dilakukan satu kali saja. Mungkin mirip-mirip seperti pameran ya, seperti itu ya. Yang kedua adalah wave campaign. This involves a multi-steps approach in which a direct mailing might be followed up by telephone campaigns. For example, sesuai dengan namanya dia bertahap atau bergelombang atau multi-step approach ya. Jadi bisa saja dikirimkan terlebih dahulu direct mail ya, bisa melalui post atau bisa melalui email, baru di follow up melalui apa? Telepon gitu ya. Yang ketiga adalah triggers campaigns. In this type of campaigns, the time schedule is not determined by the marketer, but it's made by dependent upon the customer's behavior. For example, someone will receive messages 60 days before the expiration of the telephone subscription, or will receive an offer with a few minutes of clicking on a certain sites. Jadi ini tergantung dari apa? Triggernya. Bisa saja berdasarkan waktu. Jadi kalau membershipnya atau subscriptionnya itu sudah mau habis ya, entah 6 bulan, entah sebulan, entah 10 hari, baru di trigger campaign-nya. Atau bisa juga kalau dia baru submit subscription misalnya di email ya, dia masukkan datanya, emailnya, maka saat itu juga bisa langsung muncul campaign-nya. Yang keempat adalah longitudinal campaigns or communication calendar. This campaign takes place over time, and its goal might be to acquaint the customer with supplier and therefore develop a relationship. Communication calendar, the company encourage to encourage new customers to cross buy during the first 2 years and discover the suppliers bring of product. Jadi kita kasih batas waktu ya. Atau kalau secara sederhana misalnya kalau kita belanja 100.000 di satu tempat, kita dikasihnya diskon, tapi diskonnya baru berlaku besok. Ya, dalam waktu 2 minggu misalnya. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya baru masuk ke functionality of campaigns management system.
Campaigns management system, on the other hand, are characterized by the following functionality. Yang pertama, opportunity identification. The identification of contact opportunity on the basis of event involving the supplier, the customer, or those occurring in the environment. Jadi identifikasi peluang ya. Yang kedua adalah relationship planning, perencanaan relasi, indicating how the relationship with customers should be further developed in terms of the communication. Yang keempat adalah campaigns management, selection of contacts, the development and the implementation of the campaign. Yang keempat, customer interaction, spotting the contact that follow the sent messages. Yang kelima adalah baru measuring and evaluating. What are the effect of the campaigns and do they satisfy the goal? Oke ya, baru berhubungan dengan siklus yang tadi ini ya. Selain campaigns, ada lagi istilah content management system, dan ini yang lebih mewakili CMS ya. Jadi sengaja yang tadi tidak saya singkat CMS karena kalau ada istilah SMS itu cenderung ke content management system. Publishers have large quantities of information that they would like to distribute and reuse on the basis of target group and perhaps even a personal needs. Since the 19th, they have invested in data structures. Jadi terkait dengan struktur data juga ini ya. Content management function. Yang pertama, authoring, adding and changing content in automated digital environment. Fokusnya adalah hanya penambahan dan perubahan konten tanpa harus memikirkan yang lainnya. Workflow management, management of the steps they are taking between authoring and publishing. Jadi workflow-nya, alurnya, langkah-langkahnya kemana saja. Storage, placement of content in a digital warehouse. Penyimpanan, ya, di mana penempatan kontennya tadi ya. Baru publishing, publication of the content. This usually occurs in HTML websites, but with development, web pages are also becoming more common. Jadi inilah tadi kan sudah dikenal HTML dan XML, dan mungkin ada lagi tools-tools yang lainnya ya. Sudah dibuatkan perangkat lunak yang dikenal dengan content management system. Para businessman dan timnya tidak perlu lagi mendevelop suatu website sistem itu dari awal. Jadi dia bisa menggunakan seperti templates ya, yang memiliki fungsi authoring, workflow management, storage, dan publishing. Atau kalau yang paling populer misalnya yang berbasis WordPress ya, dia sudah menyediakan seluruh fungsi-fungsi yang dibutuhkan terutama untuk bisnis ya. Nah, sekarang baru masuk ke CRM software package. Nah, kalau masih menggunakan CMS yang tadi ya, dia semi 50-50 ya. Ada yang sudah disediakan, ada yang perlu datanya disediakan saja ya. Kalau pada CRM software package seluruhnya sudah disediakan oleh vendornya ya. Development in the market of CRM occur rapidly. The application software is further developed and geared toward market demand. The number of application service providers is growing. The overall organization, mainly small and medium enterprises, a chance to outsource system. Jadi outsource sistemnya sudah jadi ya. Ini ada sejumlah pilihan yang sangat populer. Yang pertama itu ada Salesforce, kemudian Active Campaign, jadi ya ini untuk kampanyenya. Yang HubSpot Sales, ya. Kemudian Monday, dan yang sangat populer adalah Zoho CRM. Dan tak ketinggalan juga dari Indonesia kalau nggak salah ini ya, Contact juga ikut ambil bagian. Ini ada sebagian, ada 6 ya, tetapi kamu boleh juga mengerjakan sampelnya nanti dengan menggunakan software package CRM lainnya yang sudah kalian ketahui. Tapi diutamakan kamu harus coba minimal satu yang ini dan satunya dari yang carian kalian sendiri, atau dua-duanya dari sini juga boleh. Apa keuntungan dari CRM software package ya?
Contohnya di Salesforce.com contohnya ya. The company charges a fee for granting access to the system, which they host and update on a regular basis. Jadi company ada biayanya ini ya untuk mengakses sistem mereka. Jadi mereka sudah host and update regular basis. Jadi keuntungannya cloud based ya, dan mereka sudah memberikan update secara regular terhadap sistemnya. The advantage is that the SMS is not making any investment in hardware and software. Keuntungan utama adalah tidak perlu membeli perangkat keras dan perangkat lunak secara langsung, karena dengan membayar fee yang sangat murah dibandingkan membeli hardware dan software langsung, dia sudah bisa mengelola CRM-nya dengan baik. All the management thereof, which is often not something an internal IT department can handle. Walaupun ada departemen IT, belum tentu satu perusahaan tadi memiliki capability untuk membangun CRM system. Starting up is easy and takes only a little preparation. The system is omni-accessible and flexible. Jadi sangat mudah sekali ya untuk melakukan preparation-nya. Walaupun ada keuntungannya, juga ada kerugiannya ya. However, katanya, the management of data is transferred into a third party hand. Data milik kita ditransfer ke pihak ketiga. Gitu ya. The options to tailor the software to the company's needs is limited. Jadi ya, untuk tailor ya, mengaitkan software to the company needs are limited. Kadangkala suatu perusahaan itu kebutuhannya spesifik kadangkala ya, dan belum tentu di cover semua oleh CRM software package tadi. Integration with the back office system may be trickier than with own and managed solution. Kadangkala ya, integrasi untuk ke bagian back office kita yang menggunakan legacy system itu perlu ditambahkan trik-trik tambahan. Jadi tidak langsung flow smooth, otomatis auto plugin kira-kira ya, auto correction dan lain sebagainya, itu belum tentu terjadi. Jadi perlu difikirkan juga. Atau bisa juga suatu perusahaan menggabungkan ya. Jadi dia menyediakan ada yang CRM package-nya, ada yang CMS-nya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. CRM software dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang satu, supplies of integrated ERP application such as SAP and Oracle ya. Jadi ini diintegrasikan dengan aplikasi ERP-nya. Kemudian supplies of CRM suite such as Oracle. Tadinya namanya Siebel gitu ya. Kemudian ada lagi yang berbentuk framework, misalnya Pegasystem, atau juga bisa juga best of breed atau building on application. Jadi silahkan, ini ada sejumlah kategorinya ya. Untuk assignment kali ini Anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 3 CRM software package. Boleh yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, atau bisa juga kalian usulkan software package CRM yang ditemui. Usahakan kalian membuat account, kemudian juga terdiri atas sejumlah user dari masing-masing anggota kelompoknya, kemudian membuat semacam satu transaksi yang ada diberikan fasilitas oleh CRM software package tersebut. Kemudian dijelaskan bagaimana prosesnya di dalam Word, kemudian disimpan dengan CRM 2021 kelas berapa, ini kodenya 10 dalam kurung IT CRM, baru kode grupnya apa, temanya apa, kemudian di store di Dropbox, baru di paste di URL yang dihasilkan oleh Dropbox tersebut ke e-learning kita. Usahakan setiap kelompok itu mendaftarkan seluruh timnya sebagai user yang ada pada account CRM dalam CRM software package yang digunakan. Ini ada sejumlah references yang terpakai. Ada yang terkait dengan database, kemudian enterprise application integration. Mata kuliah ini juga terkait dengan knowledge management system, database, corporate information system, business modeling, CRM itu sendiri, baik dari Anderson maupun dari Battle ya.
kemudian juga dilengkapi dengan sejumlah penelitian. Ini ada Davis ya, kalau nggak salah ini tentang TAM. Kemudian juga dari Dwyer, dari Harris, Gebert ya, knowledge management system lagi. Ini juga terkait marketing management ya. Kemudian ini juga ada paper managing CRM dan internet. Kemudian juga ada dari Millman ya, bagaimana selling to key management, commitment, kemudian handbook of CRM, CRM capability ya, kemudian CRM dari Pillen dan Beltman, kemudian database system juga terkait, dan bonding and commitment in the buyer seller relationship. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga berhasil. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.